Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti, NPM 212207162. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi yang umumnya akan terjadi pada setiap bulan, dialami oleh setiap wanita normal. Merupakan suatu tahap siklus menstruasi yang paling utama, di mana itu terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, baru fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Yang pertama itu kita bahas fase menstruasi yang terjadi pada hari pertama sampai hari ke-7 dengan siklus 28 hari. Fase ini akan terjadi dengan adanya sel telur yang telah dikeluarkan oleh ovarium yang tidak kunjung dibuahi, sehingga mengakibatkan kadar hormon progesteron dan juga hormon estrogen menurun, sehingga pada saat yang bersamaan lapisan rahim yang telah menebal untuk persiapan terjadinya kehamilan akan meluruh karena sudah tidak dibutuhkan dan akan keluar dari rahim sebagai menstruasi. Selain dari dalam bentuk darah serta lendir, jaringan rahim juga ikut dikeluarkan melalui vagina. Pada setiap orang yang mengalami fase ini, biasanya akan mengalami beberapa hal yang terjadi pada setiap orangnya akan berbeda seperti payudara yang akan terasa nyeri dan kencang, suasana hati yang sangat mudah berubah, perut kembung, serta kram perut lebih sensitif dan mudah marah, sakit pinggang dan badan terasa lebih lemas dan lelah, serta sakit kepala. Yang kedua itu di mana fase praovulasi itu terjadi pada 7 sampai 14 hari. Di mana fase praovulasi atau fase folikuler yang mana suatu hormon FSH atau perangsang folikel akan meningkat. Keberadaan hormon tersebut akan memicu kelenjar hipofisis dalam meningkatkan kadar hormon lutein atau LH serta FSH, yang mana hormon FSH ini akan membuat indung telur dapat menghasilkan 5 hingga 20 kantong kecil atau folikel. Pada serangkaian proses yang terjadi, sel telur yang akhirnya matang adalah sel telur yang paling sehat, sedangkan untuk sisa folikel yang lain akan kembali diserap tubuh. Adanya folikel yang matang dapat memicu hormon estrogen dan hal penebalan dinding rahim. Lapisan dinding rahim yang menebal tersebut bertujuan sebagai tempat bagi embrio tumbuh karena terdapat banyak nutrisi. Yang ketiga itu ada fase ovulasi, yaitu terjadi pada hari ke-14 atau 15 pasca menstruasi. Di mana pada fase ovulasi ini kelenjar pituitari yang dipicu oleh kadar estrogen yang meningkat pada fase praovulasi akan melepaskan suatu hormon luteinizin atau sering disebut dengan hormon LH. Melepaskan saat ovarium melepaskan satu sel telur yang matang. Inilah yang disebut dengan ovulasi. Yang selanjutnya telur tersebut akan terus bergerak menuju tuba Fallopi untuk kemudian menuju rahim untuk menunggu hingga bertemu dengan sperma. Masa hidup dari sel telur ini sangatlah singkat, yaitu hanya sekitar 24 jam. Dalam fase ini merupakan suatu fase yang paling memungkinkan untuk terjadinya kehamilan. Akan tetapi sel telur akan mati apabila dalam waktu sekitar 24 jam sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Biasanya ketika fase ovulasi ini akan terjadi keputihan yang sangat lengket serta kental dengan warna bening, mirip seperti putih telur. Dan saat terjadinya fase ovulasi ini suhu basal tubuh akan meningkat menjadi 37 hingga 38 derajat Celcius. Yang keempat
Yang terakhir adalah fase pasca ovulasi, di mana pasca ovulasi ini itu bentuk dari folikel akan mengalami perubahan ketika folikel melepaskan sel telur, yaitu menjadi korpus luteum yang dapat memicu keluarnya hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Hormon yang dilepaskan pada tahap ini memiliki peran untuk menjaga lapisan rahim yang tebal serta siap sebagai tempat bagi sel telur yang ingin dibuahi. Hormon human chorionic gonadotropin atau HCG akan dihasilkan oleh tubuh, yang mana hormon ini dapat menjaga korpus luteum dan juga lapisan rahim selalu dalam keadaan tebal apabila terjadi proses kehamilan. Namun apabila tidak, maka korpus luteum tersebut akan kembali menyusut serta diserap kembali oleh lapisan rahim, sehingga kadar hormon progesteron dan estrogen akan menurun dan lapisan rahim akan meluruh. Pada fase ini, apabila kehamilan tidak terjadi, umumnya para wanita akan mengalami berbagai gejala sindrom pramenstruasi atau PMS dengan tanda seperti perut yang terasa kembung, keadaan hati yang sangat sensitif, sakit kepala, payudara terasa sakit dan bengkak, merasa terus ingin makan, sulit tidur, serta berat badan yang bertambah. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai fase menstruasi dari saya. Sekian dan terima kasih.